Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film keren yang berjudul Don't Breathe yang rilis pada tahun 2016. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan jalan yang berada di kota Detroit, di mana terlihat seorang pria tua yang sedang menyeret seorang wanita di jalan itu. Kemudian film pun flashback ketiga remaja yang akan mencuri di sebuah rumah. Mereka adalah Moni, Alex, dan juga Rocky, yang mana Rocky ini adalah wanita yang diseret di awal film tadi. Sebelum memulai aksinya, Alex pun mengingatkan mereka untuk tidak mengambil uang dan hanya mencuri barang yang total harganya tidak melebihi $10.000. Karena jika lebih dari itu, maka akan masuk ke dalam kategori pencurian besar, sehingga nantinya mereka akan masuk ke dalam penjara. Setelah berhasil membawa kabur barang curiannya, Rocky dan Moni yang merupakan sepasang kekasih, mereka berencana untuk pindah ke California jika uang mereka sudah cukup. Terlihat Alex pun ingin ikut bersama mereka, namun ia harus menjaga ayahnya. Kesuksesan mereka membobol rumah selama ini tidak terlepas dari bantuan Alex, yang mana ayah Alex bekerja di sebuah perusahaan keamanan rumah serta memiliki kunci-kunci rumah yang memakai jasa dari perusahaan keamanan rumah tempat ayahnya bekerja. Kemudian Moni menjual barang curiannya kepada seorang penada. Moni pun merasa kesal karena ia hanya mendapat sedikit uang. Penada itu pun memberikan saran kepada Moni, jika Moni ingin uang yang lebih banyak, maka ia harus mencuri uang, bukan mencuri barang. Tak hanya itu, penada itu juga menyarankan untuk Moni agar mencuri di rumah seorang tentara veteran, yang kebetulan rumah dari kakek tentara veteran itu menggunakan jasa dari perusahaan keamanan tempat ayah Alex bekerja. Kakek veteran ini tidak mempunyai keluarga dan hanya hidup sendirian setelah kejadian putrinya yang tertabrak oleh seorang gadis dari keluarga kaya raya. Hal itulah yang membuat si kakek mempunyai banyak uang karena keluarga dari gadis itu memberikan uang damai sejumlah $300.000. Awalnya Alex tidak setuju dengan Moni yang akan melakukan pencurian itu, karena pencurian di atas $10.000 hukumannya 10 tahun penjara, dan pencurian uang sebanyak itu pastinya akan membuat mereka bertiga dan ayahnya diincar oleh kepolisian. Namun setelah Rocky memohon kepada Alex agar Alex ikut serta membantunya dalam pencurian itu, akhirnya Alex pun sepakat dan ikut bersama mereka. Esoknya Moni akan mengambil hasil rekaman dari sebuah kamera yang telah ia pasang beberapa hari yang lalu untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan betapa beruntungnya mereka karena kakek itu tinggal di sebuah komplek perumahan yang sangat sepi, serta rumah-rumah di sekitarnya sudah tidak ditinggali serta telah terbengkalai. Di mobil terlihat Rocky yang membuat tato baru yang berbentuk kumbang kepik. Rocky pun memberitahu Alex alasan ia membuat tato itu, di mana dulu saat ayahnya pergi ibunya mulai mabuk-mabukan serta bersikap kasar kepadanya. Bahkan ia sempat dikurung di dalam bagasi mobil karena terus menangis. Di dalam bagasi itu ada lubang kecil dan sesekali seekor kepik masuk menemaninya, dan kepik itu bisa membuat dirinya merasa jauh lebih aman. Itulah alasan Rocky membuat tato itu. Kemudian Alex pun mengatakan kepada Rocky bahwa ia akan ikut pergi ke California bersama Rocky dan Moni. Tak lama Moni datang dan mengatakan jika pencurian ini akan sangat mudah karena tidak ada polisi dan tidak ada yang tinggal di sekitar sana kecuali si kakek. Terlihat si kakek yang berada di depan mobil mereka. Kakek itu memiliki seekor anjing dan ternyata dia buta. Lalu tiba-tiba
Jesus! Get out my fucking car, you dumb! Malamnya tepat jam 2 dini hari, mereka pun mulai melakukan aksinya. Mereka memulainya dengan membius si anjing terlebih dahulu. Setelah anjing itu terbius, mereka pun langsung menuju pintu depan yang ternyata memiliki 4 kunci. Sedangkan Alex hanya memiliki 1 kunci. Mereka pun terpaksa mencari pintu masuk lain untuk dapat segera menyelesaikan aksinya. Dan ternyata rumah si kakek memanglah benar-benar sangat aman. Semua pintu terkunci, mulai dari depan, samping, dan pintu basement pun semuanya terkunci dengan sangat rapat. Kemudian Rocky pun mencoba masuk melalui jendela kecil yang ada di kamar mandi. Tidak lupa, Alex memberikan remote untuk mematikan alarm dan Rocky harus mematikannya dalam waktu 30 detik. Setelah berhasil mematikan alarm, Rocky pun membukakan pintu depan dan mereka pun mencopot sepatu agar tidak menimbulkan suara. Namun di sini Moni melepas sepatunya di luar pintu. Kemudian mereka pun mulai mencari di mana uang itu disembunyikan. Namun mereka tidak menemukannya di setiap sudut ruangan di lantai 1. Karena di lantai 1 tidak ditemukan apa-apa, Moni pun naik ke lantai 2. Sampai akhirnya ia masuk ke kamar si kakek buta yang masih tertidur pulas. Moni pun membuat gas tidur agar mereka bisa lebih leluasa untuk mencari uang itu. Namun tiba-tiba setelah berhasil membius si kakek dengan gas tidur, Moni pun kembali kepada rekannya dan satu-satunya tempat yang belum mereka periksa adalah basement. Namun karena pintu basement yang digembok dan tidak bisa dibuka menggunakan cara yang biasa, Moni pun berniat untuk menembak gembok itu menggunakan pistol yang telah dipasangi peredam buatannya. Di sini Alex pun kaget melihat Moni yang membawa pistol. Alex mengatakan jika mereka membawa pistol saat melakukan pencurian, itu artinya sang pemilik rumah mempunyai hak untuk menembak mereka bertiga. Karena merasa sudah tidak aman, Alex pun mengajak Rocky untuk pergi meninggalkan rumah itu. Namun di sini Rocky menolaknya. Kemudian Alex pun pergi sendirian dan Moni pun akhirnya menembakkan pistolnya dan setelahnya inilah yang terjadi. Who's there? Lalu Moni mencoba membohongi si kakek dengan mengatakan jika ia hanya mabuk dan tidak sengaja masuk ke sana. Namun sayangnya si kakek menginjak gembok dari pintu basementnya sehingga si kakek mengetahui bahwa Moni akan mencuri di rumahnya. Kemudian Moni pun mengancam si kakek agar tidak melawan. Namun tak lama si kakek berhasil mengambil pistolnya serta menyudutkan Moni. Moni pun memohon agar segera dilepaskan. Si kakek itu pun bertanya kepada Moni berapa orang yang masuk ke dalam rumahnya. Di sini Moni pun mengaku jika ia hanya sendirian. Lalu Rocky yang menyaksikan pacarnya telah tewas, ia pun langsung bersembunyi di dalam lemari sembari menahan tangis. Alex yang mendengar keributan itu, ia pun kembali masuk untuk mengecek keadaan di dalam. Dan ketika ia sedang berjalan untuk mencari Rocky, tiba-tiba kemudian si kakek mengunci pintu depan dan menutup jendela di kamar mandi. Dan untungnya Alex masih belum ketahuan. Rocky lalu mengirim pesan kepada Alex jika Moni telah tewas ditembak oleh si kakek dan ia sekarang berada di lemari. Lalu tiba-tiba si kakek masuk ke dalam lemari dan ternyata perangkas tempat si kakek menyimpan uang itu berada di lemari tempat Rocky bersembunyi.
Ketika kondisi dirasa sudah aman, Alex pun segera menghampiri Rocky. Rocky pun berhasil membuka berangkas itu, dan ternyata di sini jumlah uang itu bukan 300.000 dolar, melainkan diperkirakan mencapai 1 juta dolar. Mereka pun harus segera keluar dari sana. Alex yang mengingat jika pintu basement dikunci dari dalam, akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Tapi ketika mayat Moni dibawa ke depan dengan sangat perlahan, mereka pun masuk ke dalam basement. Mereka pun terus mencari pintu keluar di basement yang sangat gelap itu. Di ruang tamu, si kakek menemukan beberapa pasang sepatu, dan akhirnya ia pun sadar jika masih ada pencuri lain yang masih berada di dalam rumahnya. Dan betapa syoknya kakek saat ia mengetahui uangnya sudah tidak ada di dalam berangkas. Di basement, Rocky dan Alex terlihat masih belum menemukan pintu keluar, dan di sana mereka tidak sengaja melihat wanita yang sedang disekap di dalam basement. Dan itulah alasan mengapa si kakek membuat gembok yang sangat kuat di dalam pintu basement. Wanita itu pun menunjukkan suatu berita di mana ternyata ia bernama Cindy, seorang gadis dari keluarga kaya raya yang tidak sengaja menabrak dan membunuh putri dari si kakek. Di sini Rocky dan Alex pun hanya terdiam 1000 bahasa karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti mereka akan menyelamatkan Cindy. Cindy pun menunjukkan di mana kunci untuk membuka ikatannya disimpan. Dengan kode yang sama seperti berangkas di atas, kunci itu pun berhasil diambil dan Cindy langsung diselamatkan. Namun di waktu yang sama, si kakek akan turun ke bawah. Mereka pun sampai di pintu keluar. Dengan paniknya, Alex mencoba membuka pintu itu dengan kunci tadi. Sambil sesekali mereka menengok ke belakang dan tiba-tiba untungnya Alex hanya tertembak di bagian telinga, dan yang tewas tertembak adalah Cindy. Dan betapa terpukulnya si kakek dan makin emosinya si kakek setelah mengetahui bahwa yang meninggal adalah Cindy. Kemudian si kakek menutup pintu keluar dari basement secara permanen. Rocky dan Alex pun berusaha segera pergi ke atas. Namun sayangnya si kakek langsung matikan listrik di basement yang membuat mereka kalah telak dari si kakek. Karena si kakek sudah hafal sekali tata letak basement miliknya serta mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Sang kakek itu pun terus memburu dan menembak ke arah mereka. Sampai akhirnya Rocky dan Alex pun berhasil kabur dan mengganjal pintu basement. Namun apesnya, efek bius pada anjing si kakek ternyata sudah habis. Di sini mereka berdua pun bersembunyi di dalam kamar dan terjebak di sana karena jendela di sana ternyata juga terkunci. Alex pun berniat menekan tombol panik dari remote-nya agar sistem dari alarm rumah itu bisa memanggil polisi. Alex yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap karena mereka hanya mencuri, sedangkan si kakek telah menculik serta membunuh. Namun Rocky tidak setuju akan hal itu karena mereka bisa kehilangan uangnya. Si kakek yang telah berhasil keluar, ia pun mengambil pistol cadangannya yang berada di bawah kasur, lalu mulai menembaki dan mendobrak pintu kamar tempat mereka bersembunyi. Di sini Alex pun meminta Rocky untuk kabur melalui ventilasi udara, sedangkan dirinya akan berusaha menahan pintu dari dobrakan si kakek. Namun sayangnya ia tidak bisa menahan tenaga dari si kakek yang membuatnya terpental dan tak sadarkan diri. Sementara Rocky yang berada di lubang ventilasi, ia terpaksa menjatuhkan diri karena anjing si kakek terus mengejarnya. Sedangkan Alex yang sudah tersadar, ia pun didatangi oleh si kakek dan Alex yang sudah terpojok, ia pun bersembunyi di ruang perkakas di mana ada mayat Moni di dalam sana. Alex pun terus berusaha menahan nafas dan sekalinya Alex bernafas, kakek itu pun langsung tahu di mana Alex berada. Di sini Alex pun terpaksa harus menghadapinya.
Sementara Rocky yang sudah tersadar, ia merangkak kesakitan serta sedikit lagi ia bisa keluar dari rumah itu. Namun Rocky yang sudah tidak bisa berkutik lagi, ia pun dipukul serta dicekik sampai akhirnya ia tak sadarkan diri. Si kakek sengaja membiarkan Rocky tetap hidup karena Rocky akan menggantikan posisi dari Cindy. Rocky pun dibawa ke basement dan diikat di sana. Di basement, Rocky terus memohon untuk dilepaskan. Rocky yang mengira si kakek menyekap Cindy karena ia ingin balas dendam. Ia pun berjanji kepada si kakek tidak akan memberitahukan hal itu kepada siapa-siapa. Dengan suara beratnya, kakek itu pun menjawab, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu bagaimana hubungan antara ayah dan anak. Gadis itu seharusnya masuk penjara karena sudah membunuh anakku. Tapi orang kaya tidak pernah masuk ke dalam penjara." Dan faktanya, Cindy selama ini disekap bukan tanpa alasan. Ternyata Cindy telah mengandung anak dari si kakek. Itulah alasan kenapa si kakek sangat marah ketika mengetahui Cindy telah tewas. Dan sekarang Rocky harus bertanggung jawab untuk menggantikan posisi dari Cindy. Dan untuk kemudian si kakek itu pun menyemen mayat dari Cindy di bawah lantai basementnya. Di ruang perkakas, ternyata Alex masih hidup karena yang ditusuk oleh si kakek ternyata adalah mayat dari Moni. Alex lalu mengambil sebuah palu dan mengunci si anjing terlebih dahulu. Dan setelah itu, ia pun mengambil kunci yang masih tercantol di pintu belakang. Di basement, si kakek yang akan masukkan spermanya melalui pipet, sama seperti yang ia lakukan kepada Cindy. Ia berjanji kepada Rocky, setelah Rocky melahirkan, ia akan dilepaskan. Dan ketika kakek akan masukkan spermanya, tiba-tiba Alex datang dan langsung menyerang si kakek. And I will give you your life back. Di sini Rocky yang sangat emosi terhadap si kakek. Ia pun terus memukuli si kakek karena dia telah melakukan perbuatan yang sangat biadab. How's that taste? Kemudian Alex mengatakan kepada Rocky jika mereka membawa uang itu dan polisi datang ke sana, si kakek pasti akan bercerita mengenai mereka berdua yang telah melakukan pencurian di rumah si kakek. Lalu mereka akan menjadi buron oleh pihak polisi. Dalam kebimbangan itu, Rocky pun tetap memilih untuk membawa uang itu pergi. Ketika Alex akan membuka pintu keluar dan tiba-tiba di sini Rocky pun langsung keluar kabur dari rumah itu. Ketika ia merasa dirinya sudah aman, ternyata itu salah karena anjing dari si kakek terus mengejar Rocky. Rocky pun berhasil sembunyi di dalam mobil. Namun sayangnya tas yang dibawa oleh Rocky terjatuh dan tidak ada kunci mobil di dalam sana. Rocky pun sangat kebingungan, tapi ia tetap berusaha untuk tenang dan ia berniat untuk menjebak si anjing. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Kemudian scene kembali ke awal film, di mana Rocky diseret kembali ke dalam rumah. Terlihat Rocky yang sudah kehilangan harapan untuk hidup. Namun tiba-tiba ada seekor kumbang kepik di tangan Rocky yang kembali menguatkan dirinya. Di dalam, Rocky melihat remote milik Alex sampai akhirnya ia berhasil mengganggu pendengaran si kakek dengan menyalakan alarm di rumah itu sehingga si kakek tidak dapat memperhitungkan posisi dari Rocky. Dan pada akhirnya Rocky pun berhasil kabur dengan membawa uang itu tepat sebelum polisi datang.
Singkat cerita, Rocky pun sudah berada di bandara dan akan segera pergi ke California bersama adiknya. Di sana ia melihat berita mengenai si kakek yang ternyata masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Si kakek melaporkan hanya ada 2 pencuri yang membobol rumahnya semalam. Namun si kakek mampu membela diri dan membunuh keduanya. Kakek itu juga melaporkan bahwa tidak ada barang yang dicuri. Di sini Rocky pun kebingungan mendengar pengakuan dari si kakek. Lalu ia dan adiknya akhirnya berangkat ke California dan film pun selesai. Nah, itulah seluruh alur cerita dari film Don't Breathe. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.